Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Mas-mas, adik-adik, mbak-mbak yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa, ya. Dua tamu istimewa yang berada di SMK Negeri 6 instansinya. Yang pertama adalah Bapak Sulaiman Sulang. Halo. Dan yang kedua nanti adalah Mas Habib Ashari. Ya. Halo. Kebetulan beliau ini menjadi staf di penempatan di bidang Humas Studi dan PLH. Silakan untuk Pak Sule untuk memperkenalkan diri dan Mas Habib. Mulai dari Pak Sule, silakan. Oke, nama saya Pak Sulaiman Sulang. Kalau di sekolah sering dipanggil atau viral dipanggil Pak Sule. Nah, Sule Ya. kedelai, ya. Pak Sule. Susu kedelai apa Jadi, gimana Pak Sule? boleh juga ya. Nah, saya untuk tugasnya di bidang praktik kerja lapangan untuk menangani permasalahan-permasalahan dan juga bekerjasama ya untuk menggandeng industri-industri dan juga spesialis di bidang adiwiyata di sekolah seperti itu. Sudah Pak Sule, ya. Langsung Mas Habib ya, silakan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ashari atau lebih yang dikenal dengan nama Pak Habib biasanya. Saya di Humas ini merupakan staf administrasi PKL, yaitu mengurusi seluruh administrasi mulai dari penempatan siswa, kemudian nanti penempatan guru bimbing juga, lalu terkaitan dengan lampu untuk siswa sebelum berangkat PKL seperti itu. Ya, oke. Dua orang ini berkombinasi, ya, berpadu untuk menyukseskan apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dilaksanakan. Pada saat nanti seperti apa praktik kerja lapangan ini, anak-anak itu memang betul-betul sesuai dengan penempatannya, sesuai dengan aturannya, prosedurnya, dan kembali ke sekolah dengan baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita coba mengupas tuntas tentang itu semua. Kita kupas tuntas tentang praktik kerja lapangan yang ada di SMK Negeri 6. Ini mungkin nantinya sebagai referensi kita, baik mungkin untuk SMK yang ada di Malang atau mungkin nanti di luar Malang. Nah, ini menarik sekali. Anak-anak di kelas 11 ini kan otomatis harus mempersiapkan sesuatunya ya, Pak Sule sama Mas Habib. Apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Nah, nanti terserah nanti bisa Pak Sule atau Mas Habib yang menjawab. Apa sih yang harus disiapkan oleh siswa ini, peserta didik ini sebelum mau melaksanakan praktik kerja lapangan? Ya, terima kasih Bapak host yang luar biasa ya. Untuk persiapan praktek kerja lapangan ya, tentu kita harus juga belajar tentang kebijakan-kebijakan. Jadi gini, namanya siswa SMK itu mau nggak mau wajib praktek, wajib hukumnya. Kalau nggak mau praktek, nggak usah masuk SMK. Nah ini komitmen ini memang sesuai dengan Undang-Undang Sistiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Memang SMK itu wajib melakukan magang kerja. Kemudian ada revisi juga di poin A dan B tahun 2014 tentang permen yang baru terkait dengan praktik kerja lapangan. Maka ya ketika siswa naik ke kelas 2, kalau kelas 11 itu mau nggak mau dia harus praktek kerja. Dan di sekolah yang lain juga berbeda-beda untuk masa tenggangnya, tapi kalau untuk di SMK Negeri 6 sendiri kita memperlakukan 6 bulan praktek di dunia kerja. Nah, dari 6 bulan ini kita karena muridnya banyak ya, kurang lebih 1.000 orang 1 tahun dalam 2 semester, maka kami berbagi 2 blok ya, sistem blok. Jadi untuk yang semester kasar biasanya kami mengirim 12 siswa, kemudian semester genap kami mengirim 12 siswa. Dan semua siswa yang di kelas 11 itu bergantian untuk masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Jadi ada juga yang industri yang besar ya, perusahaan-perusahaan besar BUMN ya maupun BUMD, dan juga bisnis-bisnis dunia usaha yang tingkat lokal juga di Malang khususnya juga. Kita juga
menggandeng perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Jepang dan seterusnya. Ini kita memang fokus untuk anak-anak itu belajar bekerja, belajar berwirausaha di dunia industri selama 6 bulan. Disesuaikan dengan keadaan industri ya. Keadaan industri. Oke, ini menarik nih, menarik dalam artian seperti ini. Anak-anak mau berangkat itu apa mereka itu mencari sendiri dunia usaha dan dunia industrinya? Terus kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dalam artian apa sekedar hanya langsung berangkat ke tempat sana atau mungkin ada seorang guru yang mendampingi atau seperti apa? Ini kan kadang kita juga bingung. Kalau anak-anak langsung ke sana kan tidak mungkin ya. Harus seperti apa prosesnya? Mungkin harus ada administrasi yang harus disiapkan sebelum nanti ke sana seperti itu. Oke, untuk teknis administrasinya nanti biar dijelaskan oleh Mas Habib. Saya soal kebijakan saja. Siswa PKL, pra PKL kita ada konsep pembekalan. Ada 2 jenis pembekalan, pembekalan 1 dan pembekalan 2. Nah, pembekalan 1 ya, siswa kita wajibkan untuk memberitahu konsep praktek kerja yang ada di industri. Dengan kami melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kita menganalisa dulu, kita mapping dulu persoalan-persoalan mana yang kita bisa evaluasi sehingga calon peserta ini kita bisa bekali. Misalnya perusahaan ini punya latar belakang, punya background yang seperti ini ya, yang disiplin kadang terlambat semenit pun kadang siswa disuruh kembali ke sekolah misalnya. Itu kita harus bekali kepada mereka. Biar mereka paham ya. Biar mereka paham. Nah, yang kedua ada karakteristik perusahaan yang yang memiliki risiko keselamatan kerja cukup tinggi, khususnya di teknik pemesinan, teknik alat berat dan teknik otomotif. Ini yang sering terjadi kecelakaan kerja yang tidak kita duga ya, sehingga ada banyak faktor yang membuat kecelakaan kerja ini. Misalnya calon peserta atau peserta PKL tidak memperhatikan tidak fokus terhadap pekerjaan itu. Nah, misalnya ini ada beberapa kejadian yang tangannya harus kena mesin. Ini mesin. sampai pernah kejadian. Iya, kejadian dan ini sering terjadi. Ya, sering terjadi sehingga kita bekali bagaimana siswa itu bisa serius, bisa fokus dalam bekerja. Betul. Gitu. Sehingga kita kita bisa menekan angka kecelakaan kerja di perusahaan. Dan ini juga kita bekali kepada calon peserta sehingga mereka nanti ketika di kelas 2, di kelas 11 kita berangkatkan, mereka sudah mampu menguasai, mereka sudah memahami kira-kira apa yang dijaga di sana. Betul. Seperti itu. Oke, Baik Pak Murid, ya, saya ingin menambahkan saja. Siap. Kebetulan tadi kan menyinggung tentang administrasi PKL. Ya, betul. Kalau dari sisi saya itu saya ingin merevisi saja kata-kata Pak Suli tadi. Sebetulnya tadi itu yang berangkat bukan 12 siswa, tapi tiap semester kita berangkat itu 12 kelas. 12 kelas. Jadi 12 kelas semester ganjil, kemudian 12 lagi semester genap. Ada 2 tahapan ya. Betul, ya. Kemudian setelah sebelum pemberangkatan, biasanya tadi kan sudah disampaikan Pak Sule ada pembekalan juga. Bahkan kita pembekalan itu 2 kali. Jadi pembekalan yang pertama nanti setelah siswa pembekalan dari humas langsung terkait dengan prosedur, izin, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan PKL juga, itu nanti kita berikan belangku pemberangkatan PKL. Yakni ada 2 lembar belangku, termasuk itu ada tentang tes kesehatan juga, kemudian pengembalian rapat wali kelas dan lain-lain. Itu hanya contoh saja. Ada kalau nggak salah sekitar 15 poin yang harus diselesaikan siswa. Baru setelah itu nanti siswa akan mendapatkan buku jurnal. Nah, prosedurnya ketika nanti setelah belangku tersebut selesai, kemudian mendapat buku jurnal, anak-anak itu untuk teman-teman PKL nanti ditempatkan oleh jurusan masing-masing. Jadi oleh jurusan masing-masing nanti sudah ditempatkan, karena selama ini yang terjadi di humas itu sebelumnya itu
semua penempatan diatur oleh humas. Dan itu kita evaluasi lagi, banyak miss-nya, banyak istilahnya itu banyak gagalnya kalau misalkan humas. Karena mohon maaf, di humas ini cuma 2 orang saja, yaitu saya dan Pak Sule yang harus ekstra untuk mengurusi hampir tiap semester hampir 500-an anak. Betul. Nah, itu Pak. Jadi kita libatkan jurusan, karena jurusan juga yang tahu kondisinya anak itu. Jadi misalkan, oh anak ini punya potensi yang bagus ketika ditempatkan di bengkel A. Nah, otomatis harus bonafit juga bengkelnya. iya, harus bonafit gitu, juga, ya, betul Pak. Iya. Nggak mungkin kan bengkel yang bagus ini ditempatkan oleh anak-anak, mohon maaf ya. Iya. Itu yang anak-anak yang istilahnya nakal gitu. Nakal, sering bolos dan lain-lain. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita selain melibatkan jurusan juga melibatkan wali kelas juga. Jadi sebagai kontrol juga agar ketika nanti misalkan anak ABC gitu ya, anak BC yang cenderung gengnya ini tidak bisa campur dengan gengnya pada waktu PKL. Nah betul, karena mungkin Iya. di kelas selalu bersama terus ya. Betul, toh. iya, Pak. Ternyata di waktu praktik terpisah. Terpisah. Nah, gunanya itu apa? Itu untuk komunikasi aja, berkomunikasi, bisa latihan dengan temannya yang lain selain gengnya itu, gitu loh. Betul, betul. Kemudian kita juga menjaga agar tidak terjadi, misal tadi bolos pada waktu PKL. Kemudian ketika misalkan temannya satu nggak masuk, temannya yang lain itu tahu, oh ya Pak, anak ini memang nggak masuk. Ini nanti saya juga diberitahu sama siswanya. Jadi kita punya teman juga yang saling bisa mengawasi gitu Pak, saling mengawasi, kemudian saling mengingatkan juga, seperti itu. Oke, nah, ini menarik sekali ini. Nah, sekarang siswa sudah menyiapkan administrasi, sudah berangkat dan sebagainya. Kan mungkin ya pada saat pelaksanaan dan sebagainya ada sesuatu hal atau masalah mungkin bagi peserta didik, atau mungkin ada yang bolos dan lain sebagainya, atau mungkin ada kisah menarik atau ada masalah yang menarik yang perlu kita kupas ya. Siap. Jadi para pemirsa semuanya bisa tahu, oh alah ternyata seperti ini sih kejadian di Prakrin itu. Oh anaknya yang seperti ini bagaimana menyikapi. Nah, monggo silakan diutarakan mungkin yang sudah pernah terjadi atau mungkin nanti usaha untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu. Oke, terima kasih host yang baik hati. Pertanyaannya cukup bagus. Namanya praktek kerja lapangan, pasti ada permasalahan-permasalahan, pasti ada cerita-cerita yang baik dan yang tidak baik. Betul. Karena untuk total industri yang kerjasama dengan SMK Negeri 6 Malang itu hampir 300 industri, baik industri besar maupun industri kecil. Nah, permasalahan yang muncul yang sering terjadi itu siswa peserta PKL itu dari rumah izin praktek berseragam, dapat sangu dari orang tua berangkat. Tapi nggak langsung ke dunia Pak host ya. Belok ke warnet. Pak, Nah ini sering dapat uang terjadi. saku untuk bayar uang mana ya? Luar biasa. Kadang belok ke warung kopi. Pak. Nah ini yang sering terjadi. Betul. Ya. Sehingga tahu-tahu ada perusahaan yang mengirimkan surat ke sekolah bahwa anak bapak nggak masuk seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Ini yang sering terjadi ya. Nah, yang berikutnya lagi peserta PKL yang agak acuh tak acuh sama namanya ikut orang ya. Ya, betul. Mungkin sopan santunnya nggak ada, etikanya nggak ada, Kurang lah attitude-nya kurang ya di lah, sana. kurang. Sehingga sering mencucu misalnya. Betul. Itu oleh perusahaan dianggap ini kurang bagus, tidak menjadi representatif, dan siswa nggak boleh nggak seperti ini. Nah sehingga dikembalikan ke sekolah. Nah ini yang membuat sekolah jadi malu kan seperti itu. Kalau dikembalikan sekolah terus seperti apa? Nah nanti ada pembinaannya. Oh gitu. Ya. Kemudian ada siswa yang kadang-kadang ya terjadi pelecehan seksual. Sampai seperti itu sampai ya? seperti itu. Kenapa? Karena Ini otomatis yang cewek ya. yang Cewek mungkin ditempatkan di mana dan sebagainya gitu karena ya. kan namanya di industri pasti ada pihak dari sekolah yang lain. Betul. Kemudian dari SMK 6, dari SMK yang lain-lain di seluruh Jawa Timur jadi satu. Nah, di situ ada kadang-kadang terjadi cinta lokasi dan seterusnya. Ini kami selalu menghimbau bahwa kalau namanya mudah, ya. siswa PKL nggak boleh seperti itu, Betul, nggak boleh betul. seperti itu. Nah, apabila
apabila peserta PKL ini melakukan kesalahan-kesalahan fatal di industri, ya, kita ada tiga proses. Pertama, kami mendatangkan orang tua beserta siswanya untuk melakukan kronologis kasus, ya. Kita menginterogasi kira-kira dari sisi kesalahan dari sisi mana, seperti itu. Bisa Kemudian, saja yang tadi kasusnya yang sudah dikasih uang saku oleh orang tuanya berangkat Bisa. tapi nggak nyampe ke tempat industri. Akhirnya orang tuanya tahu. Loh, selama ini anak saya berangkat kok nggak berangkat ya? gitu. Walah, oke. Nah, sehingga maka kami harus melakukan pembinaan. Ada tiga proses. Pertama, pembinaan 1, SP1, pembinaan 2, SP2. Jadi dilihat dari kategori kasusnya. Berat Kemudian tidaknya SP3. ya. Nah, SP3 ini sudah kategori berat. Jadi SP1 itu masih dalam proses pelanggaran ringan, SP2 itu sudah sedang menjadi kalau sudah sedang itu kalau ada pelanggaran lagi langsung kita tingkatkan menjadi SP3. SP3, oke. Nah, kalau SP3 poinnya sudah 100, Pak Hos. Nah, kalau sudah 100, sekecil apapun dia melakukan pelanggaran di tempat praktek, langsung kita kembalikan ke orang tuanya. Otomatis di Didis dari Didis ya, dari peserta Semkanan ya? PKL seperti itu. juga dari Semkanan apa tidak kira-kira? Iya, ada iya kalau Otomatis ya? otomatis secara Kan sudah otomatis. dikembalikan ke orang tua ya tadi ya. Sehingga kami berharap bahwa calon peserta PKL yang ada di SMK Negeri 6 Malang harus berhati-hati dalam hal melakukan pelanggaran-pelanggaran di perusahaan seperti itu, Oke. Pak. Oke, artinya ini peserta didik kita juga harus memahami betul apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan biar kejadian masalah-masalah yang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suli dan Mas Habib tidak terjadi kepada sampean semuanya, sehingga selamat keluar dari sekolah memang betul-betul mendapatkan ijazah yang sebenarnya, bukan mendapatkan surat keterangan mutasi. Nah, jangan sampai. Nah, oke, yang selanjutnya ini kan anak-anak sudah melaksanakan prakrin dalam tenggang waktu, misalnya sudah selesai, apa yang harus dilaksanakan oleh siswa ini? Mungkin laporannya dan sebagainya, kan otomatis anak ini kan misalkan di semester genap, di semester gasalnya dia prakrinnya, otomatis kan ada pembelajaran nanti di semester genapnya ya, atau yang sebaliknya, ada yang mungkin semester genapnya yang prakrin, PKL-nya yang semester gasalnya di sekolah. Nah, sekarang kalau mereka sudah melaksanakan PKL itu, kira-kira apa yang harus mereka siapkan, atau mungkin setelah pelaksanaan PKL apa yang harus kami kerjakan sebagai laporan kami sudah melaksanakan PKL yang sebenarnya di Dudi ya, mungkin Ya, seperti itu. baik, saya jawab Pak Khalid ya. Baik, ketika misalkan anak sudah selesai PKL, jadi nanti sebelum 3 bulan minimal, sebelum 3 bulan selesai PKL menurut saya, itu nanti siswa-siswa itu harus segera mengisikan jurnalnya. Jadi jurnal Yang sudah diberikan di awal tadi betul, ya. iya, jurnal. Jurnal kan ada 2. Kalau yang terbaru ini kan kita pakai jurnal online. Jadi sudah online. Kemudian yang yang keduanya adalah logbook. Nah, logbook itu berisi tentang kegiatan pada saat PKL. Jadi biasanya misalkan dalam 1 bulan itu siswanya itu mengerjakan apa saja. Nah, terteranya di jurnal online maupun di logbook. Jadi kita tidak perlu lagi menulis siswa-siswa itu membuat laporan yang setebal biasanya yang dulu. Jadi kita rubah. Ini juga merupakan terobosan baru dari tim Humas juga SMK 6 Malang. Jadi semuanya itu kita online kan dulu. Kita online kan. Artinya sudah tersusun rapi Betul, di sana ya. rapi di sana, Pak. Jadi nanti siswa itu tiap minggunya harus mengisikan kegiatannya. Jadi kalau yang dulu kan tiap hari mereka harus Nulis ya. Betul. Karena kita juga sekolah adiwiyata juga, kita juga harus mengurangi kertas juga. Nah, maka dari itu kita alihkan untuk ke online itu. Seperti itu. Oke. Sampai kayak gitu, Pak. Ini bagus ini, dalam artian memang kita harus mengurangi kertas karena memang ya kita harus meminimalisir penggunaan atau mungkin pembuangan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ini terakhir, di masa pandemi yang seperti ini, masihkah dilaksanakan prakrin, PKL, misalkan masih dilaksanakan, kira-kira seperti apa prosesnya ya, biar kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga memang peserta didik ini betul-betul safe, aman gitu,
baik itu di Dudi pada saat nanti kembali lagi ke sekolah, mungkin seperti apa? Oke. Sekilas mungkin diceritakan. Oke, terima kasih Pak Host. Memang di situasi pandemi seperti ini, SMK Negeri 6 Malang terus berkomitmen untuk tetap memberangkatkan siswanya untuk praktek. Dan ini sudah berjalan bulan ketiga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan memperhatikan protokol COVID yang luar biasa. Kemudian banyak permohonan perusahaan-perusahaan yang karena dari sekolah lain belum bisa menerjukan anaknya ke lokasi, sehingga permohonan peserta PKL cukup tinggi. Karena mohon maaf kalau SMK kemudian tidak praktek kerja lapangan, masa dibilang lulusan corona? Betul. Kan betul. gitu. Kalau lulusan corona berarti lulusan nggak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan kompetensinya malah tidak ada ya. Malah nggak ada. Betul, betul. sekali. Misalnya, saya kemarin dikomplain ya. Saya kemarin menangani salah satu kasus ya anak PKL karena mohon maaf 5 bulan nggak pernah di sekolah, nggak bisa praktek karena WFH gitu ya. Sampai salah satu teknisi bengkelnya tanya begini, Mas, tolong perbaiki busi mobil. Ternyata Ini ke peserta didik Ke peserta didik. yang PKL di sana. Ah, Oke. yang di sana masih cari-cari busi di mana ya, busi mobil di mana ya. Padahal orang otomotif. Betul, betul. Ya, ya. Muncul pertanyaan, Mas, sampean yang salah, opo sekolahmu yang salah? Ini kan memalukan. Betul, gitu. betul. Saya terus terang saya mohon maaf kalau memang siswa yang kelas 10 masuk ke kelas 11 ini memang WFH selama kurang lebih satu semester, sehingga pengalaman untuk praktiknya masih minim, dan saya mohon maaf. Tapi kami berkomitmen bahwa semester depan kami akan mengirimkan anak-anak yang punya kompetensi bagus seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena mohon maaf, biasanya perusahaan membidik murid-murid kita yang punya sikap yang jenius selama di tempat praktek. Mulai attitude-nya dibidik lah. Kemudian cara kerjanya, kebersihannya, keselamatan kerjanya seperti apa itu dinilai. Siapa tahu nanti bisa diambil Dan ya, direkrut ya. terbukti banyak alumni kita yang diambil dari perusahaan itu karena dia melihat kompetensi selama praktek kerja lapangan. Ya, betul, betul. Nah, makanya kami sebagai penyelenggara praktek kerja lapangan, kalau bisa peserta didik jangan menyia-nyiakan kesempatan Betul, ini. betul. Jadi mereka harus menunjukkan bahwa saya layak loh. Kalau lulus dari SMK 6, saya layak jadi salah satu pejabat di bengkel ini, ya kan gitu. Betul, betul. Nah, saya layak nanti diangkat sebagai pegawai di perusahaan ini. Nah, ini yang perlu kami terus memberikan motivasi kepada peserta didik kita seperti itu. Sehingga kalau namanya praktek ya harus serius seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Sule, Mas Habib yang sudah mengupas tuntas tentang praktek kerja lapangan. Ini menarik sekali karena dalam artian seperti ini. Jadi apa yang harus kita laksanakan, disiapkan pada saat nanti pelaksanaan, pada saat selesai pelaksanaan itu harus seperti apa. Apalagi di SMK Negeri 6 ini di praktek kerja lapangan sudah menemukan inovasi-inovasi seperti logbook tadi. Apalagi untuk yang pandemi ini, sebelum mereka berangkat peserta didik sudah dites kesehatan terlebih dahulu. Iya, Sehingga betul-betul siap ini, misalnya tidak sehat, tidak usah diberangkatkan. Nah, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sule, Ya, terima Mas kasih, Habib. host. Kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Kita ganti kupas yang lain karena ini mungkin nanti ada permasalahan yang terus berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.